Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan berbagai macam tumbuhan. Seperti keberadaan tumbuhan di muka bumi sangatlah penting. Makanan yang kita makan setiap hari, lalu kayu yang digunakan sebagai pondasi rumah, dan masih banyak lagi. Selain itu, tumbuhan memiliki fungsi ekologis seperti akar tumbuhan yang dapat mencegah terjadinya erosi tanah, lalu proses fotosintesis yang berperan untuk menghasilkan oksigen yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi, yaitu struktur dan fungsi pada tumbuhan. Yang pertama, kita akan bahas jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif membelah diri. Jaringan meristem dibagi menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Pada jaringan meristem primer biasanya terletak di ujung akar maupun ujung batang, sedangkan meristem sekunder biasanya terletak pada bagian batang. Selanjutnya yaitu jaringan pelindung atau disebut juga sebagai jaringan epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Biasanya epidermis ini terletak di bagian luar dan tersusun oleh sel-sel yang rapat tanpa ruang antar sel. Jaringan yang selanjutnya yaitu jaringan pengangkut atau disebut juga jaringan vaskuler. Jaringan ini merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Terdapat 2 macam jaringan pengangkut yang berperan penting saat proses fotosintesis. Yang pertama yaitu xilem, yang kedua yaitu phloem. Xilem bertugas untuk mengangkut air dan garam-garam mineral yang terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan phloem bertugas mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang keempat yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau jaringan penguat berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Contoh dari jaringan penyokong yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang kelima yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar ini disebut juga jaringan parenkim yang mengisi ruang antar jaringan. Pada jaringan parenkim hampir terdapat pada bagian semua tumbuhan seperti akar, batang, maupun daun. Pada jaringan parenkim yang terdapat pada daun, terdapat jaringan mesofil yang di dalamnya terdapat jaringan palisade dan jaringan spons yang banyak mengandung kloroplas dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya yaitu organ-organ tumbuhan. Pada bagian organ-organ tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama yaitu organ akar. Organ akar berfungsi sebagai menopang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Selain itu, akar juga dapat berfungsi sebagai menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Secara sistem perakarannya, akar dibedakan menjadi 2, yaitu akar monokotil dan akar dikotil. Akar monokotil identik dengan akar yang berserabut, contohnya pada akar rumput-rumputan. Sedangkan akar dikotil identik dengan sistem perakarannya yang tunggang, seperti tanaman mangga, tanaman beringin, dan masih banyak lagi. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar digunakan untuk menyimpan bahan makanan hasil fotosintesis seperti tanaman singkong dan wortel. Jenis tumbuhan lainnya seperti tanaman mangrove, akarnya berfungsi sebagai alat pernafasan. Secara aspek wilayah pesisir, akar mangrove berfungsi sebagai menahan abrasi di laut. Secara struktur, akar dibedakan menjadi 2, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar atau morfologi akar terdapat
rambut akar yang berfungsi sebagai memperluas daerah penyerapan. Selain itu, pada ujung akar terdapat tudung akar yang disebut dengan kaliptra yang berfungsi untuk melindungi akar dari kerusakan pada saat menembus tanah. Selanjutnya pada struktur bagian dalam atau disebut juga struktur anatomi. Susunan anatomi akar kita bisa singkat seperti ini. Ekoedoflosi. E untuk epidermis yang berfungsi sebagai pelindung. Ko untuk korteks yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Edo yaitu endodermis yang berfungsi sebagai pengatur masuknya air dan mineral. Flo untuk flum yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Dan si untuk silem yang berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun. Yang kedua yaitu organ batang. Organ batang berfungsi untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah seperti daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang juga berfungsi untuk jalur transportasi air dan mineral dari akar menuju daun. Pada beberapa jenis tumbuhan, batang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif seperti tanaman singkong. Selanjutnya, pada morfologi batang. Berdasarkan keadaan batang, dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tanaman kelompok herba dan tanaman kelompok berkayu. Batang tumbuhan herba umumnya teksturnya lunak, berwarna hijau, dan ukuran batangnya cenderung relatif pendek. Contohnya pada kelompok sawi-sawian. Sedangkan pada kelompok batang berkayu umumnya memiliki batang yang keras dan berumur relatif panjang. Contohnya yaitu seperti tanaman mangga, tanaman duren, tanaman jambu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur anatomi batang. Struktur anatomi tumbuhan tanaman herba berbeda dengan tumbuhan berkayu. Perbedaannya yaitu pada tanaman herba memiliki kandungan jaringan kayu yang sedikit sehingga menyebabkan batangnya menjadi lunak. Berbeda dengan tanaman yang berkayu yang memiliki jaringan kayu yang lebih banyak. Namun, keduanya dapat berdiri tegak karena adanya jaringan penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Susunan anatomi pada batang sama dengan susunan anatomi pada akar, yang dimulai dari epidermis, korteks, endodermis, flum, dan silem. Yang menjadi ciri khas dari struktur anatomi batang yaitu adanya aktivitas kambium. Pernahkah kalian melihat batang seperti ini? Ya, lingkaran-lingkaran tersebut disebut lingkaran tahun. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan siklus musim dan pasokan air yang terbentuk pada pembuluh kayu. Sehingga hal ini menyebabkan adanya lingkaran tahun pada jaringan kambium. Selanjutnya yaitu pada organ daun. Fungsi utama dari daun yaitu sebagai pabrik pembuat makanan atau disebut juga tempat terjadinya fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat transpirasi atau penguapan. Berdasarkan sistem pertulangannya, morfologi daun dibedakan menjadi 4, yaitu daun menjari, daun menyirip, daun sejajar, dan daun melengkung. Sedangkan berdasarkan jenisnya, morfologi daun dibedakan menjadi 2, yaitu daun majemuk dan daun sejati atau daun tunggal. Secara aspek anatomi daun dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu epidermis. Pada bagian epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan bagian dalam. Pada jaringan epidermis terdapat lubang-lubang tempat keluar dan masuknya gas sebagai proses transpirasi. Lubang ini disebut stomata. Selanjutnya yaitu jaringan mesofil. Pada jaringan mesofil dibedakan menjadi jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Pada jaringan ini terdapat banyak kloroplas, sehingga jaringan ini sebagai tempat utama proses fotosintesis. Selain itu, terdapat jaringan pembuluh angkut yaitu silem dan flum.
Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.